Pada pertemuan kali ini, kita akan bercerita tentang salah satu kisah menakjubkan yang tercantum dalam Al-Quran. Kisah ini menceritakan tentang seorang nabi atau hamba Allah yang saleh, yang pernah Allah wafatkan selama 100 tahun lamanya, kemudian dihidupkan kembali dengan kuasanya. Yang menarik, sosok ini justru dianggap sebagai anak Allah oleh kaum Yahudi. Lalu, siapakah sebenarnya sosok tersebut? Sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa beliau adalah Uzair, sementara sebagian lainnya menyebutkan namanya adalah Nabi Armia. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir, namun mayoritas ulama menguatkan bahwa sosok itu adalah Uzair. Nama Uzair sendiri disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah At-Taubah ayat 30. Allah berfirman, orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Mengapa kaum Yahudi sampai menisbatkan Uzair sebagai anak Allah? Nanti kita akan mengupas sejarah di balik anggapan tersebut. Namun sebelum sampai ke sana, mari kita ikuti terlebih dahulu kisah luar biasa tentang siapakah Uzair itu, bagaimana Allah mewafatkannya selama 100 tahun, dan bagaimana proses kebangkitannya kembali yang penuh dengan pelajaran iman. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa Uzair adalah seorang nabi. Namun, ada juga yang meyakini bahwa Uzair bukanlah nabi, melainkan seorang hamba Allah yang saleh, alim, dan bijaksana. Walaupun terdapat perbedaan pandangan, semua sepakat bahwa Uzair memiliki peranan yang sangat besar dalam sejarah Bani Israel. Hal itu karena Uzair dikenal sebagai sosok yang menghidupkan kembali Taurat, kitab suci yang sempat hilang dari ingatan kaumnya. Banyak ulama tafsir menyebutkan bahwa Uzair hidup setelah masa Nabi Sulaiman alaihissalam dan sebelum masa Nabi Isa alaihissalam. Pada masa itu, Bani Israel tengah berada dalam kehancuran besar akibat serangan pasukan Babilonia. Akibat serangan itu, kitab Taurat pun hilang. Sebagian musnah terbakar, sebagian lagi lenyap tanpa jejak, hingga hampir tidak ada yang tersisa. Bani Israel hidup tanpa pedoman, terombang-ambing dalam kehancuran, dan kehilangan arah. Uzair sejak muda sudah dikenal sebagai ulama besar yang hafal Taurat di luar kepala. Allah karuniakan padanya ingatan yang sempurna tentang isi Taurat. Dengan ilmunya itu, Uzair mampu menyusun kembali Taurat dan mengajarkan kepada Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 259. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh, menutupi atap-atapnya? Dari ayat inilah kisah Uzair bermula. Kisah seorang hamba Allah yang melewati sebuah negeri yang hancur luluh lantak. Bangunannya runtuh menimbun atap, penghuninya lenyap, dan kehidupan telah sirna. Kisah Uzair dimulai setelah kehancuran besar menimpa Bani Israel. Baitul Maqdis yang dahulu menjadi pusat ibadah mereka diruntuhkan oleh pasukan Babilonia. Kitab Taurat banyak yang musnah, ulama mereka terbunuh, dan masyarakat hidup dalam kehancuran. Negeri yang dahulu ramai kini berubah menjadi puing-puing yang sepi. Rumah-rumah roboh, pepohonan mengering, tanah retak, dan udara hanya dipenuhi debu. Tak ada suara manusia, tak ada kehidupan, hanya kesepian yang menyayat hati. Demikianlah keadaan Baitul Maqdis kala itu. Kota suci yang pernah menjadi simbol kemuliaan kini tinggal kenangan. Kaumnya tercerai-berai, ajaran Allah hilang bersama musnahnya Taurat, dan generasi baru tumbuh tanpa arah. Di tengah kehancuran itu, datanglah seorang pemuda keturunan Bani Israel yang menunggangi seekor keledai, membawa keranjang berisi buah anggur segar, beberapa potong roti, dan sebuah kendi berisi minuman. Dialah Uzair, seorang alim yang penuh ilmu. Ia melangkah di antara reruntuhan, menatap dinding-dinding yang retak, jalanan yang lengang, dan pepohonan yang mati. Setiap sudut kota bagaikan saksi bisu atas kehancuran yang pernah menimpa kaumnya. Uzair kemudian berhenti di sebuah rumah yang telah roboh, dindingnya retak dan atapnya runtuh. Di sanalah ia duduk untuk melepas lelah setelah perjalanan panjang. Dari kantong perbekalannya, ia mengambil buah anggur, lalu memerasnya menjadi minuman sederhana. Setelah itu, ia mengeluarkan beberapa potong roti kering, lalu mencelupkannya ke dalam perasan anggur tersebut. Dengan tenang ia memakannya, ditemani suasana sepi dan sunyi di tengah reruntuhan kota yang tak lagi berpenghuni.
Pandangan Uzair lalu tertuju pada puing-puing rumah, tembok masjid yang runtuh, serta jalanan yang kosong. Tak ada suara manusia, hanya angin yang berhembus membawa debu. Hatinya dipenuhi rasa iba. Dahulu negeri ini ramai, penuh dengan doa dan ibadah, tetapi kini menjadi lahan kematian. Uzair menatap ke sekeliling, lalu berkata dalam hati sebagaimana diabadikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Ini bukan keraguan. Uzair seorang yang beriman. Ia yakin Allah Maha Kuasa. Tetapi hatinya bertanya-tanya, bagaimana tulang belulang yang berserakan bisa hidup kembali? Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali kota dan umat yang sudah lenyap jejaknya? Pertanyaan itu bukanlah keraguan terhadap kuasa Allah, melainkan rasa takjub yang lahir dari pandangan seorang hamba yang melihat kehancuran begitu nyata di depan mata. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Uzair hanya ingin menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Sama seperti Nabi Ibrahim yang berkata, "Ya Rob, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Nabi Ibrahim tidak ragu, ia hanya ingin menambah keyakinan. Demikian pula Uzair. Ia yakin, tetapi hatinya ingin melihat dengan jelas tanda kebesaran Allah. Allah Ta'ala dengan rahmatnya memilih Uzair untuk menjadi jawaban hidup atas pertanyaan itu. Maka, seketika tubuh Uzair menjadi lemah, ia merebahkan tubuhnya, dan Allah kemudian mematikan beliau selama 100 tahun lamanya. Keledainya pun perlahan-lahan mati. Tubuhnya kaku, lalu membusuk, hingga akhirnya hanya tinggal tulang belulang. Allah berfirman, maka Allah buat dia meninggal 100 tahun. Namun Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Roti yang dimakan Uzair tidak berjamur atau busuk, minumannya tidak kering, dan buah anggur tetap segar seakan baru saja dipetik. Padahal secara logika manusia, semua itu pasti rusak, basi, dan hancur dimakan zaman. Ketika Allah mematikan Uzair selama 100 tahun, kehidupan Bani Israel tidak berhenti. Waktu terus berputar, generasi demi generasi berganti, dan lembaran sejarah pun berubah. Negeri yang dahulu hancur lebur akibat serangan musuh, dengan rumah-rumah runtuh dan penduduk yang tercerai-berai, perlahan mulai berdiri kembali. Bangunan-bangunan baru didirikan, jalan-jalan kembali ramai, dan kehidupan berjalan seperti sedia kala. Namun, orang-orang yang hidup sezaman dengan Uzair semuanya telah tiada. Anak-anak mereka pun telah berganti dengan cucu-cucu. Bani Israel mulai membangun kembali peradaban mereka, tetapi sayangnya ruh agama semakin lemah. Mereka lebih sibuk memperbaiki dunia dan mengurus urusan duniawi, sementara cahaya iman di hati mereka mulai memudar. Lalu tiba waktunya, setelah 100 tahun berlalu, Allah mengutus malaikat untuk membangkitkan Uzair. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Maka Allah mematikan dia 100 tahun lamanya, kemudian menghidupkannya kembali. Setelah seluruh jasad Uzair kembali utuh, dengan akalnya yang sudah hidup, dan matanya yang menyaksikan sendiri proses kebangkitan itu, malaikat pun bertanya kepadanya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Berkata malaikat kepadanya, "Berapa lama engkau tinggal dalam keadaan mati?" Uzair menjawab dengan penuh keheranan, "Aku tinggal sehari atau setengah hari." Uzair mengira hanya tidur sebentar, sebagaimana orang tidur siang. Namun malaikat menegaskan, "Sebenarnya engkau telah mati selama 100 tahun. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah keledaimu yang telah hancur menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah bagaimana kami menyusun kembali tulang belulang itu, kemudian kami membalutnya dengan daging." Uzair yang baru saja dihidupkan kembali oleh Allah benar-benar terheran-heran. Baginya, seolah ia hanya tidur sebentar, seperti sehari atau setengah hari. Namun, Allah tegaskan, ia telah dimatikan selama 100 tahun penuh. Lalu, Allah perlihatkan kepadanya bukti nyata bahwa makanan dan minumannya tetap segar, tetapi keledainya telah menjadi tulang belulang yang hancur. Tulang belulang itulah yang menjadi bukti nyata dari kebangkitan Uzair dari kematian. Subhanallah.
Seketika keledai Uzair yang tinggal tulang belulang pun hidup kembali di hadapan matanya. Tulang-tulang itu dirangkai, dibungkus dengan urat, daging, lalu kulit, hingga akhirnya kembali bernyawa. Uzair pun tersungkur dalam kekaguman seraya berkata, "Aku telah meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Inilah tujuan Allah mematikan Uzair selama 100 tahun. Bukan hanya sekadar menunjukkan kekuasaannya kepadanya, tetapi juga menjadikannya bukti nyata kebangkitan di hadapan Bani Israel yang banyak meragukan kehidupan setelah mati. Setelah Uzair hidup lagi dari kematian, tubuh Uzair tetap segar. Wajahnya tetap muda, seakan ia hanya tertidur semalam. Namun dunia di sekelilingnya telah berubah. Ia menoleh kepada keledainya yang baru saja dihidupkan Allah kembali di hadapannya. Hewan itu meringkik pelan, seakan tidak terjadi apa-apa, seolah baru saja berdiri setelah beristirahat sebentar. Dengan penuh rasa syukur dan takjub, Uzair menuntun keledainya menuju kampung halamannya. Perjalanan itu panjang, dan hatinya dipenuhi kerinduan untuk kembali melihat rumah serta keluarganya. Akhirnya ia pun tiba di kampungnya. Namun, betapa terkejutnya Uzair ketika mendapati bahwa tak seorang pun mengenalinya. Wajah-wajah yang ditemuinya sama sekali asing. Bahkan rumah-rumah di sekitarnya sudah berubah. Ia sendiri pun tidak lagi mengenali letak rumahnya. Dengan hati-hati ia mencoba mengingat, lalu menebak-nebak rumah mana yang dahulu pernah menjadi tempat tinggalnya. Ia pun masuk ke sebuah rumah yang diyakininya sebagai rumah lama. Di dalamnya, ia mendapati seorang wanita tua renta, buta, dan sudah tidak mampu lagi berdiri. Wanita itu telah berusia sekitar 120 tahun. Dahulu, ketika Uzair masih hidup di tengah kaumnya, wanita itu hanyalah seorang gadis berusia 20 tahun, budak keluarga Uzair yang sangat dekat dengannya. Namun kini, karena usianya yang sudah sangat tua dan matanya telah buta, ia sama sekali tidak mengenali siapapun yang datang. Uzair pun menyapanya dengan lembut. "Wahai ibu tua, apakah benar ini rumah Uzair?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Benar, ini adalah rumah Uzair." Wanita itu lalu menambahkan, "Sejak puluhan tahun lamanya, aku tidak pernah mendengar ada orang yang menyebut nama Uzair. Semua orang sudah melupakannya." Mendengar itu, Uzair berkata, "Sesungguhnya akulah Uzair. Allah telah mematikan aku selama 100 tahun, lalu menghidupkanku kembali." Wanita itu terperanjat. Dengan penuh rasa tak percaya, ia berseru, "Subhanallah, kami telah kehilangan Uzair 100 tahun yang lalu dan tidak pernah mendengar kabarnya lagi." Uzair pun menegaskan, "Akulah Uzair." Wanita itu menunduk, lalu berkata, "Uzair adalah seorang hamba saleh yang doanya mudah dikabulkan Allah. Jika benar engkau Uzair, buktikanlah. Berdoalah kepada Allah agar penglihatanku dikembalikan. Jika aku dapat melihatmu kembali, aku pasti akan mengenalimu." Maka Uzair pun berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan, lalu mengusap kedua mata wanita itu. Dengan izin Allah, pandangannya kembali terang. Uzair kemudian menggenggam tangannya dan berkata, "Berdirilah dengan izin Allah." Wanita itu pun berdiri, sehat dan kuat kembali seperti masa mudanya. Ia memandangi wajah Uzair dengan mata yang kini jelas, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Demi Allah, engkau benar-benar Uzair." Wanita tua itu kemudian menggandeng tangan Uzair, membawanya ke sebuah rumah besar tempat kaum Bani Israel biasa berkumpul. Saat itu, di antara mereka terdapat seorang lelaki tua, berusia sekitar 118 tahun, yang merupakan putra Uzair sendiri. Dengan suara lantang, wanita itu berseru, "Wahai Bani Israel, orang ini adalah Uzair. Ia telah kembali kepada kalian, namun kerumunan yang ada di sana terdiam." Wajah-wajah mereka dipenuhi keraguan. Tak seorang pun yang percaya. Bagaimana mungkin Uzair yang sudah hilang 100 tahun lalu kini hadir kembali di hadapan mereka? Wanita tua itu kembali bersaksi, "Aku adalah Fulanah, budak keluarga kalian. Orang ini telah berdoa kepada Allah untuk kesembuhanku. Dengan izin Allah, mataku yang buta kini dapat melihat kembali, kakiku yang lumpuh kini dapat berdiri tegak. Demi Allah, inilah Uzair. Ia berkata bahwa Allah telah mematikannya 100 tahun lamanya, lalu menghidupkannya kembali."
Mendengar ucapan itu, orang-orang Bani Israel mulai gelisah. Mereka pun berdiri, mendekat, dan mengamati sosok lelaki itu dengan seksama. Putra Uzair yang sudah renta berkata, "Dahulu, ayahku memiliki tanda hitam di antara kedua pundaknya." Maka Uzair pun menyingkap pakaian yang menutupi bagian punggungnya. Dan benar, di sana terdapat tanda hitam yang menjadi ciri khasnya. Sekejap, keraguan sirna. Tangis haru pecah. Kaum Bani Israel pun meyakini bahwa lelaki itu benar-benar Uzair. Mereka berkerumun di sekelilingnya, saling menyapa, bercerita, dan bercengkrama. Perjumpaan yang indah dan haru dengan izin Allah. Kaum Bani Israel kemudian berkata kepada Uzair, "Wahai Uzair, tidak ada seorang pun di antara kami yang masih menghafal Taurat. Dahulu, Bukhtanasar telah membakar seluruh kitab Taurat, hingga tak tersisa satu pun. Namun, kami mengetahui, engkau adalah seorang penghafal Taurat. Karena itu, tuliskanlah kembali isi Taurat yang engkau hafal untuk kami." Mendengar permintaan itu, Uzair pun teringat pada peninggalan ayahnya. Dahulu, sebelum serangan Bukhtanasar, ayahnya sempat menyembunyikan mushaf Taurat di suatu tempat yang sangat rahasia. Tidak seorang pun mengetahuinya kecuali Uzair. Maka berangkatlah Uzair bersama Bani Israel menuju lokasi itu. Sesampainya di sana, mereka mulai menggali tanah yang telah lama tertutup debu dan batu. Beberapa saat kemudian, muncullah gulungan-gulungan kitab Taurat yang telah lama terpendam. Namun kondisinya sangat menyedihkan, lembaran-lembarannya lusuh, sebagian hancur dimakan waktu, dan banyak tulisan yang telah hilang. Uzair pun mengambil kitab itu dengan penuh haru, kemudian duduk di bawah sebuah pohon rindang, dikelilingi oleh kaum Bani Israel yang penuh harap. Mereka menanti keajaiban ilmu yang akan kembali menghidupkan pedoman hidup mereka. Tiba-tiba, dari langit tampak dua cahaya putih turun perlahan. Kedua cahaya itu mendekat lalu masuk ke dalam tubuh Uzair. Seketika itu pula hafalan Uzair kembali sempurna, seakan lembaran-lembaran Taurat tersimpan rapi di dadanya. Dengan penuh ketenangan, Uzair mulai menuliskan kembali kitab Taurat yang telah hilang. Ia membacakannya untuk Bani Israel, mengajarkan isi-isinya, dan membimbing mereka dengan hukum-hukum Allah yang sempat dilupakan. Seiring waktu, kaum Bani Israel kembali mengenal syariat, kembali kepada jalan yang benar melalui bimbingan Uzair. Namun, sayangnya, sebagian dari mereka terjerumus pada keyakinan yang sesat. Karena keistimewaan Uzair yang mampu menghidupkan kembali Taurat, mereka berlebihan dalam memuliakannya, hingga akhirnya mereka berani mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Kaum Bani Israel berkata, "Musa tidak memberikan Taurat kepada kami kecuali melalui sebuah kitab, sedangkan Uzair memberikan Taurat kepada kami tanpa kitab, hanya dengan hafalannya." Dari situlah sebagian mereka mulai berlebihan dalam memuliakan Uzair, hingga terjatuh dalam kesesatan dengan berkata, Uzair adalah anak Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 30, Allah menegur dengan keras. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah anak Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, menyerupai ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka bisa berpaling? Ternyata bukan hanya Yahudi yang terjerumus pada keyakinan ini. Kaum Nasrani pun mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Allah, sementara orang-orang musyrik terdahulu berkeyakinan bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah. Maka ada 3 golongan yang pernah menisbatkan anak kepada Allah. Pertama, Yahudi. Mereka berkata, Uzair adalah anak Allah. Kedua, Nasrani. Mereka berkata, Al-Masih adalah anak Allah. Yang ketiga, orang musyrik. Mereka berkata, para malaikat adalah putri-putri Allah. Padahal Allah Ta'ala dengan tegas menolak semua itu. Allah berfirman, katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik yang menganggap Allah memiliki anak. Seandainya benar Allah memiliki anak, niscaya aku menjadi orang pertama yang menyembah anak itu. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Namun kenyataannya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maha suci Allah, Tuhan yang Esa, tiada sekutu baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan,
Janganlah kalian berlebihan memujiku, sebagaimana orang Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah, hamba Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Bukhari. Dari kisah Uzair, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa Allah Ta'ala benar-benar Maha Kuasa. Dialah yang dengan mudah mematikan siapa saja dan menghidupkan kembali sesuai kehendak-Nya. Kisah ini juga menjadi bukti nyata akan kebenaran janji Allah, serta pengingat agar manusia semakin yakin bahwa hari kiamat pasti akan datang tanpa keraguan sedikit pun. Sebagaimana Allah membangkitkan Uzair setelah 100 tahun wafat, demikian pula Allah akan membangkitkan seluruh umat manusia pada hari kebangkitan nanti dengan jasad dan ruh mereka untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan selama hidup di dunia. Maka, kisah Uzair bukan sekadar cerita sejarah, melainkan tanda kebesaran Allah yang meneguhkan iman, memperkuat keyakinan, dan mengingatkan kita agar selalu mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.